Selamat mendengarkan podcast ini. Tidak ada orang yang lebih bisa menghargai dirinya selain dia yang menyadari dan menerima bahwa dirinya adalah bagian dari alat kerajaan Allah. Tidak ada orang yang lebih bisa menghargai dirinya selain dia yang menyadari dan menerima bahwa dirinya adalah bagian dari alat kerajaan Allah. Alat kerajaan Allah untuk memenuhi rencana Allah. Dalam hal ini seseorang harus memutuskan apakah dirinya menjadi alat kerajaan Allah atau alat kerajaan kegelapan. Lukas pasal 11 kita mulai. Mari kita buka. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, saudara. Lukas pasal 11 kita melihat ayat 23, saudaraku. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Supaya lebih jelas atau lebih lengkap, kita mestinya membaca dari ayat sebelumnya, ya. Ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Baru ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, tidak ada satu sosok manusia yang bisa mengusir iblis secara langsung. Iblis tidak bisa ditundukkan oleh siapapun. Kecuali, saudara, ketika Daud bermain kecapi, maka roh jahat di dalam diri Saul bisa mundur. Tetapi tidak pernah kita temukan bahwa ada manusia bisa langsung mengusir iblis. Sebab iblis tidak bisa dikalahkan kecuali oleh satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita, yang menumpahkan darahnya, saudara. Jadi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bisa mengusir setan. Maka sejak itu manusia diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah mau di pihak Tuhan atau di pihak musuhnya? Ini memang sebuah pilihan yang sangat sulit, saudara. Sebab pada umumnya orang tidak siap meninggalkan hidupnya atau tidak siap meninggalkan dirinya. Pada umumnya orang tidak siap meninggalkan hidupnya. Dan orang tidak siap meninggalkan dirinya, saudara. Nanti saya akan menjelaskan bahwa proses pendewasaan itu akan menggiring seseorang sampai pada level di mana ia akan rela meninggalkan hidupnya. Dia akan rela meninggalkan dirinya. Dan ini level yang betul-betul agak jarang dijangkau orang. Saudara. Level yang agak jarang dijangkau orang. Jarang sampai ke situ, saudara. Makanya dalam doa mungkin saudara kalau notice saya mengatakan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau ya bisa menempatkan kami untuk tidak punya pilihan lain. Jadi kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang diproses Tuhan. Ya, terus digiring Tuhan sampai pada satu level di mana kita betul-betul mau belajar meninggalkan hidup kita. Meninggalkan diri kita sendiri. Ya rasanya saya juga belum, saudara. Tapi sudah hampir finishing ini. Hampir sudah mendekati, ya saudara. Kalau sudah
mendekati finishing begini, kita sudah tidak punya ambisi apa-apa ya saudara. Ya. Sudah tidak ambisi mau jadi pendeta besar, punya gedung besar, mau dihormati, punya deposito. Ya. Dan memang akhirnya ya kita agak sulit nyambung dengan orang saudara. Kecuali orang itu juga memang sudah dicelikkan oleh Tuhan untuk melihat ini saudara. Lihat langit baru, bumi baru. Sudah punya pengharapan dunia akan datang saudara. Kita harus memilih, kita di pihak Tuhan atau di pihak musuhnya. Perhatikan ayat 23 tadi. Tuhan tegas sekali mengatakan demikian. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Iya. Kalau kamu tidak mengumpulkan bersama dengan aku, mencerai-beraikan. Dan ayat ini memang ditujukan untuk konteks orang percaya, saudara. Bukan untuk orang yang tidak percaya. Mereka tidak bisa dituntut untuk mengumpulkan bersama Tuhan. Tidak bisa. Karena mereka tidak tahu. Tapi kalau saudara yang mengerti kebenaran, saudara dituntut untuk itu. Untuk itu. Saya tidak tahu apakah saudara bersedia gitu saudara. Ya. Seperti saat-saat tertentu negara memanggil orang-orang mudanya untuk mendaftar sebagai sukarelawan maju perang. Tanpa gaji, ya, tanpa gaji. Mereka dipersenjatai, mereka ajar pakai senjata, itu saudara-saudara. Hanya untuk menang atau mati, gitu saudara. Dan sekarang yang menawarkan ini Tuhan semesta alam, yang menawarkan ini raja yang akan memerintah di keabadian nanti di kerajaan Bapa di surga. Adalah bodoh kalau kita tidak menyambut ajakan atau panggilan ini, saudara. Ini memang sebuah pilihan yang sulit. Sebab pada umumnya orang tidak siap meninggalkan hidupnya atau dirinya. Jadi kita mengerti kan mengapa Tuhan Yesus berkata di Lukas 14 ayat 33. Ya, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu, segala miliknya, ia tak dapat jadi muridku. Ia tidak bisa kubentuk, ia tidak bisa kuubah. Ia tidak bisa kubentuk, ia tidak bisa kuubah. Akhirnya ia tidak bisa kuajak sependeritaan dengan aku. Saya sendiri juga belum sependeritaan dengan Tuhan dalam arti sempurna, saudara. Tapi rasanya sudah mendekati finish ya. Sudah mendekati finish dan pasti waktu-waktu mendatang kita lebih mengerti apa artinya menderita bersama Tuhan itu. Ya. Pasti kita mengerti, saudara. Dan ini sebenarnya kekristenan yang orisinil. Kekristenan yang orisinil itu ini. Bukan agama Kristen. Yang setiap minggu ke gereja lalu ada liturgi, ada misa, lalu nyanyi, ada liturgi. Bukan itu. Bukan itu kekristenan itu, saudara. Kekristenan itu jalan hidup, saudara. Jalan hidup. Bagaimana orang menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Kurang dari itu, berarti orang tidak mengikut Tuhan Yesus. Ya, prinsipnya tetap sama walaupun cara menerjemahkan mengikut Tuhan itu selalu berbeda-beda di setiap zaman. Tapi prinsipnya tetap sama. Tetap sama prinsipnya. Meninggalkan hidupnya atau meninggalkan dirinya baru bisa menjadi alat kerajaan Allah. Hal ini sebenarnya sinkron dengan yang dilakukan Tuhan Yesus di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Tuhan Yesus untuk menjadi alat kerajaan Allah, ia harus mengosongkan diri. Nah kalau saudara berkata, itu kan Tuhan Pak, bukan kita. Enggak.
kita juga. Coba dibahas ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Bagaimana menerjemahkan pengosongan diri itu dalam konteks kita? Dalam konteks Tuhan Yesus kan Dia Allah yang memiliki segala kemuliaan dan kuasa. Lalu menanggalkan segala kemuliaan itu, segala kehormatannya, lalu menjadi manusia seperti kita yang dalam segala hal disamakan dengan kita, saudara. Itu Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menerapkan prinsip itu, mekanisme itu, langkah tersebut, saudaraku? Mengosongkan diri itu. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Terus ayat berikutnya yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara. Ada satu kata atau kalimat menjadi kunci, ya. Cluenya di sini, saudara. Kerelaan kehilangan hak. Hak sebagai manusia umum. Hak sebagaimana manusia wajar. Nah, mulai aneh kan kedengarannya. Tapi sebenarnya begitu. Dan memang, saudara, untuk bisa melangkah di langkah ini itu jarang sekali, saudara. Jarang sekali. Sedikit sekali, saudara. Sedikit sekali. Mungkin juga dari sekian banyak yang hadir ini juga, saya tidak optimis bahwa banyak yang masuk. Saya juga nggak optimis, terus terang nggak optimis. Bukan melecehkan saudara, tidak. Memang faktanya banyak orang yang sudah terlanjur mencintai dunia. Dia sudah tidak bisa meninggalkan dirinya, tidak bisa meninggalkan hidupnya. Saya saja masih masuk proses ini, ya, belum meninggalkan diri dan hidup saya dengan benar. Tapi tadi saya katakan kayaknya sudah mulai finishing ini. Ya. Itu proses Tuhan itu kan luar biasa, ya, yang mendewasakan kita gitu. Sampai akhirnya kita udah gak semangat ya, saudara. Mau apa sih? Mau terhormat? Mau makan enak? Mau naik mobil bagus? Mau apa? Mau apa lagi, saudara? Mau tertarik apa lagi kita? Harus dimatikan, saudara. Jadi kan kalau khotbah begini, Anda pikir saya orang sakit kan? Tetapi Alkitab berkata begitu. Tuhan berkata begitu. Coba kalau saudara membayangkan konteks zaman itu. Murid-murid Tuhan harus meninggalkan keluarganya. Petrus itu punya mertua, berarti punya istri, anak-anak. Itu betul-betul Petrus tidak bertanggung jawab loh. Dari segi ilmu keluarga, saudara. Ya, betul-betul itu. Itu melanggar prinsip hidup humanisme itu, kemanusiaan itu. Petrus itu melanggar loh bisa-bisa. Nah, Petrus kan yang cari nafkah, saudara. Lalu sibuk sendiri dengan rabi dari Nazaret ini. Coba logikanya gimana? Belum nanti keluarga terseret-seret karena Petrus masuk penjara lah. Lalu orang bilang, ikut orang guru dari Nazaret yang gila itu. Kan gitu. Kan Tuhan Yesus dianggap gila kan? Coba kita lihat. Ya, memang waktu itu dengan waktu sekarang beda. Zaman itu dengan zaman kita berbeda. Prinsipnya tetap sama. Prinsipnya tetap sama. Nah, kalau kita sudah masuk kepada kebenaran sedalam ini, dan memang begitu adanya, kita tidak bisa menghindar. Kita bukan cari-cari masalah. Kita bukan mereka-reka doktrin. Bukan menyusun teologi atau pengajaran suka-suka kita. Tidak. Memang begitu Alkitab itu, saudara. Memang begitu itu ikut Tuhan itu. Kita itu melayani Tuhan untuk mempersiapkan orang menjadi alat kerajaan Allah.
alat kerajaan Allah. Kita tidak bermaksud memanfaatkan saudara yang kaya atau yang ganteng atau yang cantik, kita mau cari keuntungan apa-apa. Tidak ada, saudara. Udah lewat kita. Tidak ada. Yang kita cari orang-orang yang bisa diajak sepenanggungan dengan kita. Lebih lanjut lagi yang mau kehilangan hidup dan dirinya. Itu pasti nggak akan berantem deh. Nggak akan berantem deh. Nggak akan berantem. Nggak akan. Kita sudah tune satu kepentingan untuk Tuhan. Gitu, saudara. Tuhan Yesus mengosongkan diri dalam segala hal, disamakan dengan Adam pertama untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa taat kepada Bapa dengan ketaatan tak bersyarat dan menghormati Bapa secara benar. Kita tahu bahwa hal itu membuktikan bahwa Lucifer telah bersalah. Nah, perjuangan kita juga sama seperti itu. Seperti Tuhan Yesus meninggalkan dirinya dalam segala hal disamakan dengan manusia. Ya. Yang punya kemungkinan berbuat salah juga. Tetapi dia tidak memilih salah, saudara. Dia memilih taat. Nah, kita melihat sosok ini, sosok manusia ini. Ya. Kita melihat sosok anak manusia ini, saudara. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan kita mencontoh dia. Sosok ini kita contoh. Kita contoh sosok ini. Kita contoh sosok ini. Nah, untuk mencontoh sosok ini, maka cara hidup anak manusia yang lain yang juga telah kita jalani harus kita tinggalkan. Harus kita lepaskan. Saudara. Nah, itu yang namanya meninggalkan dirinya atau hidupnya itu, saudara. Itu bukan berarti lalu Anda berhenti bekerja, berhenti karir, berhenti studi. Tidak. Yang dirubah filosofinya. Walaupun kelihatannya kita sama dengan manusia lain, tapi dalamnya sebenarnya kita beda. Nah, bagaimana itu ya? Terus belajar kebenaran, nanti saudara akan tahu. Belajar kebenaran saudara akan tahu. Ini anak manusia itu. Jadi kalau Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan menjadi manusia sama seperti manusia lain dengan seluruh keberadaannya, tapi dia memilih taat. Walaupun dia bisa tidak taat. Dia memilih menghormati Bapa walaupun dia bisa tidak menghormati Bapa dan mencari kehormatan diri sendiri. Nah, cara hidup anak manusia ini yaitu Tuhan Yesus yang kita contoh. Nah, kita meninggalkan cara hidup anak manusia yang kita lihat dalam hidup manusia di sekitar kita dan yang sudah kita miliki dan yang sudah kita jalani. Sekarang kita tinggalkan. Nah, orang yang mau di pihak Tuhan harus meninggalkan hidupnya atau dirinya dan mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Sebab tanpa hal ini, maka tidak akan ada kemenangan, saudaraku. Dan inilah bentuk perjuangan yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Ini bentuk perjuangannya, saudara. Jadi bentuk perjuangannya itu ini. Unik memang, tapi menit per menit kita bergumul untuk berkenan kepada Tuhan dari menit ke menit dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, saudara. Ini memang tidak mudah, saudaraku. Ya, memang tidak mudah. Tapi inilah cara kita untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah yang akhirnya akan menjadi alat kerajaan Allah. Spido, mempercepat kedatangan Tuhan. Dicari corpus delicti yang bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Untuk menjadi alat kerajaan Allah dibutuhkan kedewasaan rohani yang memadai. Ya. Untuk itu Allah memproses orang-orang yang mengasihi Dia untuk bertumbuh sehingga berkualitas sebagai alat kerajaannya, saudara. Jadi untuk menjadi alat kerajaan Allah yang nanti sama dengan menjadi laskar Kristus,
atau yang sama dengan menjadi gladiator Allah. Ingat, itu harus mencapai pendewasaan yang memadai. Tidak bisa dalam waktu singkat. Dan gereja bertanggung jawab mendewasakan umat Tuhan agar menjadi hamba-hamba Tuhan atau laskar-laskar Kristus itu. Dan setelah diproses melalui proses pendewasaan, akhirnya seseorang akan bersedia menyerahkan diri menjadi alat kerajaan Allah. Nah, inilah laskar-laskar Kristus atau gladiator Tuhan yang dipertaruhkan melawan iblis. Baru Allah akan berkata, ini dijadikan pertaruhan, saudara. Nah, sekarang coba kita tanya kepada diri kita sendiri. Kita ini termasuk pertaruhan Tuhan enggak? Kita ini gladiatornya Tuhan enggak, saudara? Orang-orang yang layak disebut hamba-hamba Tuhan. Dalam hal ini hamba Tuhan yang sesungguhnya itu bukan hasil sekolah teologia, bukan hasil pengesahan sinode, bukan hasil kursus Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi berangkat dari kesediaan seseorang untuk bergaya hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna. Tapi dengan bicara demikian ini sebenarnya saya memaksa diri atau kata lain ada menyiksa diri. Harus nurut apa yang Tuhan katakan. Nah, kalau saudara masih bisa nyambung, lalu saudara berkata, aku mau deh gitu. Aku mau yang ini nih. Apalagi kalau anak-anak muda ya, umur 25, 30 tahun, 20 tahun ke atas sampai 30, sudah berani mengambil langkah ini. Dia luar biasa. Pasti jadi korpus delikti. Dan kalau kita sudah lewat umur, ya kita harus mengejar ketinggalan kita dengan berat. Tapi bisa kalau kita mau. Kalau kita mau bisa. Kenapa tidak bisa? Nanti jaga mulutmu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap perkataanmu, setiap pikiranmu, setiap tindakanmu, perbuatanmu. Wah, itu harus di-screening terus. Screening terus. Ya? Gak gampang, saudara. Benar-benar berat, saudara. Ya. Nah, yang namanya hamba Tuhan itu kan pelayan Tuhan. Yang namanya pelayan Tuhan itu kan melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan itu kan yang melayani keinginannya. Betul? Melayani keinginan Tuhan itu kan memenuhi harapan dan rencananya. Amin. Nah, kalau cuma sekolah Alkitab jadi pendeta khotbah, dapat amplop atau gaji, saya khawatir kita semua kacau ini. Rusak nih. Bukan saya tidak setuju lalu full time rada gaji. Tidak, bukan itu maksudnya. Disahkan sinode jadi pendeta, pembantu pendeta muda atau pendeta penuh. Maksudnya apa? Maksudnya supaya Anda punya tempat strategis di tengah jemaat yang diakui sebagai pelayannya. Tapi hendaknya bukan hanya diakui, tapi saudara sungguh-sungguh memiliki fungsi. Fungsinya dua. Satu, bisa mengajarkan kebenaran. Yang kedua, jadi teladan. Itu saja. Itu saja, saudaraku. Ya. Nggak ada motif lain. Percaya deh, nggak ada motif lain. Nggak ada ambisi lain, nggak ada. Itu, saudara. Kalau saya sebagai pelayan jemaat, sebagai pemimpin kecil ya, yang melaksanakan kehendak pemimpin besar, saya memang bisa salah mengambil keputusan atau tindakan, bisa kurang bijak atau kurang cerdas, atau manajemennya kurang bagus, bisa. Tapi saya tidak berniat sungguh-sungguh mau jahat atau mau punya kepentingan sendiri, sama sekali tidak. Betul-betul tidak. Kalau ada itu kecil sekali dah, nggak ada artinya dah, saudara. Nggak ada artinya dah. Kalaupun ada sedikit egois atau ada kepentingan diri sendiri, kalau seandainya ada, itu nggak ada artinya. Kecil pasti. Pasti. Ya. Oleh sebab itu ya saudaraku sekalian, semua saudara jika mau ya harus mendaftarkan diri. Aku mau Tuhan. Mau menjadi alat kerajaan Allah. Alat kerajaan Allah. Jadi alat kerajaan Allah, saudara.
Itu luar biasa, saudara. Benar-benar kehormatan, saudara. Ya. Nah, mungkin kalau saudara masuk ke ranah ini, Anda juga mungkin dicurigai orang gitu. Maksudnya apa sih ini? Gitu. Nyari apa sih ini? Gitu. Ya, orang itu mungkin tidak tahu. Atau saudara juga belum tahu banyak juga. Sudah, oke, saya mau jadi alat kerajaan Allah. Sudah ambil keputusan. Saya mau jadi alat kerajaan Allah. Tapi Anda tidak dilengkapi dengan kebenaran. Itu juga nanti nggak karu-karuan loh. Nggak karu-karuan loh. Dimulai dari belajar kebenaran firman Tuhan dulu. Dan saya tahu ya, bukan percaya, saya tahu. Banyak saudara yang pinter-pinter, yang pendidikannya tinggi, yang cara berpikirnya, struktur bangunan berpikirnya bagus. Itu kalau sampai Anda mengikuti pelajaran Alkitab dengan teliti, Anda menjadi sangat cerdas. Sangat cerdas memahami Alkitab. Dan kecerdasan Anda memahami Alkitab itu pasti merubah gaya hidup saudara. Dan itu yang memungkinkan Anda memiliki kualifikasi sebagai alat kerajaan Allah. Menjadi alat dalam kerajaan Allah. Istilah alat kerajaan Allah ini memang menarik dan memang benar adanya. Alat kerajaan Allah. Kalau tidak menjadi alat kerajaan Allah, ya alat kerajaan kegelapan, saudara. Mengganggu. Yang tidak bersama dengan aku, mencerai-beraikan. Harus bersama dengan Tuhan, saudara. Saya sering mengajak saudara untuk merenungkan begini, saudara ya. Kalau Tuhan Yesus hadir di sini dengan malaikat-malaikatnya ya, dengan keagungannya, aduh saudara, Anda akan gemetar. Dan saudara yang tidak atau kurang mencintai dia, Anda tidak akan bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Anda tidak akan tahan berdiri di hadapan dia. Makanya kita tidak boleh kurang mencintai dia. Kita tidak boleh memiliki kesalahan. Kalau memiliki kesalahan, harus segera dibereskan. Minta ampun. Dan kalau sudah minta ampun, artinya mau diperbaiki, bukan minta ampun lalu bikin salah lagi, saudara. Ya. Ini kan kesempatan yang sangat mahal dan berharga, saudara. Ya, nggak kebeli, saudara. Dan Anda semua bisa. Jangan berkata bahwa karena satu dan lain hal, lalu saudara merasa tidak akan bisa mencapai itu. Bisa, Anda bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Anda harus optimis. Kalau kita lihat ada orang-orang yang demi cita-cita, demi prestasi, demi jadi juara apa gitu, orang bisa nekat gitu. Kenapa untuk yang ini nggak nekat? Aku mau menjadi alat kerajaan. Nah sekarang kalau ini memang perlu saya harus ngomong ya. Kalau seperti saya begini, saya juga harus berkata Tuhan aku menjadi alat kerajaan. Itu tidak harus jadi gembala sidang. Tidak harus jadi pendeta. Tidak harus, tapi sudah terlanjur jadi gembala sidang dan pendeta. Saya pasti tetap berkata dengan tulus. Tuhan aku menjadi alat kerajaan. Maksudnya adalah bagaimana aku menggelar dan menyelenggarakan hidupku ini sesuai dengan kehendak-Mu. Harus bagaimana jadi gembala sidang. Harus bagaimana jadi pendeta. Nah kalau Tuhan misalnya menghendaki, ya udah sekarang gembala sidang serahkan orang lain. Kamu tulis buku saja. Saya harus nurut itu dan saya tidak boleh merasa kehilangan. Tidak boleh. Di situ ujiannya. Dengan tulus harus melepaskan. Ya udah siapa yang jadi gembala sidang situ. Harus rela. Ya, harus bisa. Harus mampu. Ya sudah Tuhan maunya apa. Yang penting jadi alat kerajaan Allah. Yang fungsional di tempatnya. Udah Erastus kamu jadi guru saja di sekolah Alkitab. Atau bukan sekolah Alkitab. Ya bagus deh. Udah gak usah ngapa-ngapain deh. Jadi gembala juga
Nggak gampang, saudaraku. Kalau saya bilang capek, ya. Kalau nggak mau capek, ya jangan melayani Tuhan, saudara. Ya. Begitu, saudara. Bukan satu yang harus dipertahankan. Jadi alat dalam kerajaan Allah artinya kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, saudara harus menemukan tempat saudara itu jadi alat kerajaan Allah. Sebagai pengusaha, sebagai wira swastawan, sebagai ibu rumah tangga. Temukan tempatmu. Tapi kalau saudara masih mulutnya bocor, otaknya ngeres, pelit, egois, jahat, cemburuan, ya, nggak suka orang lebih maju, sirik, selesai. Anda jauh dari kualifikasi sebagai alat kerajaan Allah. Makanya mesti dibina dulu. Dibina dulu, saudaraku. Nah, Anda bayangkan kalau 4 tahun di sekolah teologi bisa apa, saudara? Bisa apa? Makanya dari sekolah minggu, remaja, pemuda, mesti dibina terus. Sampai ketika dewasa muda itu udah kokoh. Jadi orang-orang yang bisa melayani Tuhan, saudara. Nah, dunia kita ini kan sudah ruwetnya minta ampun nih. Ruwet banget lah pokoknya. Pokoknya ruwet banget, saudaraku. Betul nggak? Nggak usah gereja luar. Gereja kita aja ruwet. Nggak usah gereja luar deh. Gereja kita ini aja ruwet. Nggak usah gereja kita. Diri kita juga masih ruwet. Waduh, Tuhan. Kita masih menghadapi keruwetan-keruwetan yang bertahap. Keruwetan diri sendiri, keruwetan lingkungan gereja kita. Terus tuh. Ya tapi jangan nunggu kita sempurna baru kita ekspansi keluar kan. Seberapa yang bisa kita capai ya. Kita harus terus ekspansi, saudaraku. Ya, ekspansi, saudaraku. Nanti kalau kita sudah ekspansi keluar, kita melayani Tuhan. Jangan kita lupa diri juga. Kayak saya begini. Jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Aku beda dengan orang lain loh. Aku tuh pendeta yang gak mata duitan loh. Wah, aku mengenal kebenaran loh. Aku menuntun orang. Jadi sombong. Sangat mungkin di situ. Kejebak lagi di situ saya. Makanya harus mempersenjatai diri dengan pengertian yang benar. I am nothing. Ya kalau aku dibuat Tuhan berbeda, anugerahnya Tuhan deh. Yang bisa membuat aku seperti hari ini. Ya memang kita berkata itu salah itu. Itu hitam, itu coklat, bukan putih. Betul. Tapi juga kemudian jangan terus mengatakan, oh aku lebih hebat, aku patut dihormati. Itu salah. Kalau aku mengatakan itu coklat, ini yang putih. Tapi bukan berarti lalu kita minta dihormati. Kita menunjuk kebenaran. Kita juga menyatakan kesalahan. Tapi kita tidak menuntut kehormatan. Ya mungkin betul bahwa Anda benar, yang lain tidak benar. Tapi jangan membanggakan diri seakan-akan Anda berhak punya nilai. Biar Tuhan yang memberi nilai. Nah kita itu gampang terjerumus di situ tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari kita bisa terjerumus ke situ, saudara. Ini kita sudah masuk ke kehidupan tidak wajar, saudara. Tapi justru inilah yang normal dan sehat, saudara. Ya. Percaya, saudara tidak akan pernah menyesal kalau saudara mempelajari kebenaran ini dan mencoba untuk berusaha untuk melakukannya. Anda nggak akan pernah menyesal. Ya. Harus belajar menyangkal diri terus. Nah, dengan demikian jelas sekali bahwa seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai pemilik kehidupan, orang yang harus bersedia menyerahkan hidupnya sepenuh bagi rencana Bapa. Sebab setiap orang percaya itu doanya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nggak ada kalimat doa lain. Kalimat doanya itu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana menggelar pemerintahan Allah itu. Bukan pemerintahan oknum lain. Yohanes pasal 1 ayat 11-12.
Silakan dibaca. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, terus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerima dia sebagai pemilik. Saya bisa mengerti kenapa Paulus tidak menikah. Dia sampai pada tingkat di mana dia merasa sungguh-sungguh dimiliki Tuhan. Dia tidak berhak memiliki hak. Nah sekarang kita terlanjur menikah kan? Ya udah nggak apa-apa. Bertanggung jawablah atas beban yang harus kamu pikul. Harus. Dan sementara kita bertanggung jawab, di situ kita belajar menumbuhkan kedewasaan, nggak masalah. Menerima dia sebagai pemilik. Jadi kalau kita menerima dia sebagai pemilik hidup kita, berarti kita menyerah kepada Tuhan yang mau menjadikan kita alat kerajaan Allah. Memang jadi tidak wajar hidup ini, saudara. Saya kira biar saya pendeta juga bertahun-tahun, saya itu hidup wajar seperti manusia lain. Cuman bedanya, saya lebih baik dikit gitu loh, nolong orang lah, mendoakan orang lah, khotbah lah, melayani lah, jadi rohaniwan lah. Kulitnya itu saya beda, dalamnya itu nggak beda-beda jauh. Karena saya masih mau punya kewajaran hidup, saudara. Yaitu merasa memiliki hak. Nah sekarang setelah kita mengenal kebenaran ini, kan kita jadi mikir gini, waduh, selama ini aku masih menurut hakku gitu. Hak dihormati, ya. Hak mendapatkan fasilitas, dan lain sebagainya. Setelah kita mengerti kebenaran kan, kita merasa tidak punya hak. Kecuali melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan Tuhan itu dalam kebesarannya yang keagungan pribadinya itu ngerti kalau kita sudah banyak salah langkah. Kita kan banyak mengambil keputusan yang keliru, saudaraku. Kita sudah salah langkah banyak di masa lalu kita. Kita membangun kehidupan yang keliru, saudara. Di sini kita mengagumi Tuhan yang begitu sabar menuntun kita dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Waduh, hebat sekali, saudara. Kita melakukan banyak kesalahan, kita membangun monumen kita sendiri, saudaraku. Monumen keuangan, monumen harga diri, monumen rasa sejahtera. Sejahtera kalau duitnya banyak, kalau apa gitu. Monumen-monumen itu kita bangun. Dan sekarang baru kita sadarkan. Nah kita baru membenahi diri kan, saudaraku. Nah kalau saya sih rasanya sudah banyak membenahi diri nih, saudara ya. Nah banyak saudara yang pembenahannya masih mentah, masih jauh. Mudah-mudahan saudara masih ketolong. Iya, mudah-mudahan. Bukan mengecilkan arti saudara ya, tapi dengan ngomong begini maksudnya saudara harus kerja keras. Sekarang kita baru sadar bahwa sejak kita menerima Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pemerintahan Allah. Jika hal ini tidak diajarkan kepada jemaat, berarti telah terjadi penyesatan dan pemalsuan Injil kerajaan. Karena nanti saudara, begitu jemaat matanya tertutup mati, lihat kekekalan, itu baru benar tuh kata Pak Eras. Gitu loh saudara. Kalau saya tidak ngomong kan, kok gue nggak dikasih tahu, betul nggak? Nah sekarang ini kalau saya khotbah terlalu fanatik, ekstrim, nanti ada yang masih duniawi berkata, tentu pendeta, udah gak nginjek tanah aja. Ya gak apa-apa. Tetapi nanti suatu hari kamu akan tahu betapa dahsyatnya kekekalan itu. Betapa luar biasanya kekekalan itu.
saudaraku. Nah, di sini kan yang kita cari orang-orang yang mau serius. Kan kadang-kadang orang berkata, ya Pak, kalau orang belum dewasa masih kanak-kanak kan kita harus sabar. Oh iya, kita harus sabar. Tapi dunia kita ini sudah cepat terus. Kita tidak bisa terhambat oleh orang-orang yang memang nggak punya niat untuk benar. Ya tapi kira belum dewasa. Umurnya berapa dia? Tanya. Kalau dia sudah mau mati lalu masih begitu model cara berpikirnya, masih duniawi, ya udah kita tinggalkan. Bukan salah kita juga karena kita mau menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan, yang masih bisa diubah. Kalau orang nggak bisa diubah ya sudah. Seperti kalau seorang pelatih bola, ada orang-orang yang nggak bisa jadi pemain bola yang baik, yang harus diafkir cari pemain yang baik. Karena kita harus segera bertanding untuk menggenapi rencana Allah. Saya bukannya kejam, saudaraku, bukannya mau menang sendiri. Saya minta saudara mesti mengerti. Saudara mesti juga memahami dengan benar maksud saya ini. Harus mengerti maksud saya ini. Makanya saudara jangan berhenti bertumbuh. Jadikan ini satu-satunya dunia saudara. Datang ke suara kebenaran, mendengarkan CD khotbah. Jadikan satu-satunya dunia saudara. Yang lain itu pelengkap. Kalau mesti belanja untuk makan di rumah, belanja untuk beli baju, ya udah pelengkap aja. Jangan jadi kesukaan, jangan jadi hobi, jangan jadi nilai diri. Kalau dulu kalau nggak pakai tas merek ini kurang prestis. Sekarang udah nggak usah mikir begitu. Kalau dulu jam tangannya nggak merek tertentu, waduh kurang mantep. Sekarang udah nggak perlu begitu lagi. Fokus kita harus bagaimana dipersiapkan Tuhan menjadi alat kerajaan Allah. Mengapa banyak orang Kristen tidak berani mengenakan irama hidup seperti ini? Karena mereka tidak memandang bahwa hidup ini berujung, berakhir. Mereka sudah terbiasa berpikir seakan-akan hidup ini akan terus bisa dijalani. Padahal kalau sudah sampai titik akhirnya, tidak seseorang pun bisa memperpanjang. Saya jujur ngomong ya, saya sudah mulai capek ketemu orang-orang yang gak bisa bertobat. Oh iya, udah kebaskan debu dari kakimu. Gitu saudaraku. Bukan saya lagi emosi ini. Sudah sekian lama kita khotbah sampai air mata berlinang-linang. Kita ini kan bukan soal setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20, 30 tahun, 100 tahun. Kekekalan loh. Yuk serius dong mestinya. Kalau tidak, aku bawa ini untuk orang lain yang serius. Tuhan pun juga begitu. Ketika Israel menolak, dia bawa ke tempat orang kafir. Sama kalau saudara tidak mau bertobat sungguh-sungguh, ya udah. Kalau Allah tidak sungguh-sungguh bertobat, ya sudah. Bagi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, dia nggak sungguh-sungguh, buang. Maksud saya adalah Anda yang di sini, Anda jangan main-main. Nah, Anda tahu bahwa saya pun juga bisa berubah. Ini anugerah Tuhan loh. Anugerah. Gak gampang bisa masuk wilayah ini tuh gak gampang. Saya juga manusia yang punya daging yang bisa membedakan ini dolar, ini rupiah. Ini mulus, ini geradakan. Ini manusia biasa bro. Tapi saya memilih mau taat. Senangnya gak seberapa. Kesenangan dunia harus membayar mahal. Oh gak deh. Nah Bapak Ibu kalau dulu pernah salah, ya sudah, jangan ulangi salahmu. Ayo kita ke depan, kita ikuti jalan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Jadi saudara udah gak bisa menghindar jadi Kristen biasa-biasa. Kalau sudah ngomong begini, alat kerajaannya. Saudara sudah setting bukan jadi mayor atau kolonel, jadi jenderal. Oh masuk pakai istilah jenderal, artinya yang unggul dan bisa itu. Kalau saudara serius, itu bisa saudaraku.
Amin.